Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan di YouTube kami di kolom komentar yang mengatakan sering bermimpi bersetubuh sama seseorang yang dia tidak kenal. Baik, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan batas ilmu, keterbatasan ilmu yang saya pelajari dalam dunia praktisi ruqyah syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda gangguan jin. Tanda-tanda gangguan jin pecinta atau jin yang menyukai diri kita. Pertama, sering mimpi basah tanpa sebab. Contoh mimpi basah ada sebabnya. Mimpi karena balik, mimpi karena sering melamun hubungan badan, mimpi karena melihat sesuatu yang merangsang. Sedangkan mimpi karena gangguan jin biasanya berlangsung lama dan sangat sering terjadi. Dan di dalam mimpi dia sering melihat mimpi bersetubuh, mimpi melahirkan, dan mimpi biasanya duduk pengantin atau dilamar sama laki-laki yang dia tidak kenal. Dan yang kedua, biasanya merasakan ada bayangan seseorang yang berbaring di sampingnya, biasanya saat akan tidur. Merasakan bayangan yang sama di samping tempat tidurnya. Enggan untuk menikah, tidak tertarik dengan lawan jenis. Jika menikah merasa tidak nyaman di saat bermesraan bersama pasangannya. Tidak ada keinginan untuk berhubungan badan dengan pasangannya secara alami. Dia melakukan karena sebagai kewajibannya saja. Setelah berhubungan dengan pasangannya, suami atau istri merasa sedih, sempit dadanya dan tidak bergairah. Sulit punya keturunan, walaupun dia subur dan tidak mandul. Biasanya ditandakan dengan seringnya bermimpi bertemu bayi, lalu gendong bayi, atau mimpi di kamar mandi yang sulit ada airnya biasanya. Mimpi seakan di kamar dan dipaksa nikah oleh sekelompok orang. Selanjutnya, dorongan kuat untuk selalu onani atau masturbasi. Onani kan laki-laki, wanita masturbasi. Gemar menyendiri, pundak sering merasa berat seakan ada yang digendongnya. Temperamental dan mudah tersinggung. Timbul sifat sombong, merasa hebat, itu biasanya jin dari golongan ningrat. Sirkulasi air tidak teratur, istiadah atau bahkan tidak haid sama sekali. Nyaman di tempat kotor, sering was-was terutama saat sholat atau setelah wudhu. Itulah ada beberapa di antara sekian tanda-tanda, ada beberapa poin-poin yang jin yang menyukai manusia. Pertanyaannya, kenapa bisa jin menyukai tubuh manusia? Ada beberapa. Pertama, itu dari jin nasab. Jin nasab atau jin leluhur yang turun-temurun menjaga anak keturunannya karena adanya ikatan perjanjian dari leluhur sebelumnya yang ditugaskan untuk menjaga anak keturunannya. Memang awal mula dia menjaga, tapi lama-lama dia tidak menjaga, dia menyukai tubuh itu. Kedua, jin mahabbah atau biasanya disebut sihir yang dikirim. Sihir ini dikirim oleh seseorang karena dia kecewa atau sakit hati karena biasanya lamarannya ditolak.
Jadi menginginkan bagaimana si target ini tidak akan menikah. Dia akan menikah sama seseorang yang pernah dia tolak. Yang ketiga, biasanya itu bersumber dari amalan-amalan bid'ah yang pernah dipelajari. Amalan-amalan itu mengundang jin masuk ke dalam tubuh kita dan jin tersebut itu menyukai tubuh kita. Coba direnungi dan diresapi. Apakah dulu pernah dimandikan sama orang pintar? Itu ibaratkan mengundang jin masuk ke dalam tubuh kita. Ataukah pergi di orang pintar, dikatakan orang pintar karena yang datang Allahu alam, meminum airnya dengan maksud dan tujuan penjaga. Disinilah yang melencengkan akidah kita. Karena dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Maka hanya itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan tentang gangguan jin pecinta. Bagaimana jin pecinta itu berdiam diri dalam tubuh seseorang? Satu, kurangnya mendekatkan diri kepada Allah dan tidak diawali segala sesuatu dengan basmalah dan tidak menjaga dirinya dengan air wudu. Insya Allah berikutnya kita akan paparkan lebih jauh lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya minta maaf, karena kalau ada salah dalam pemaparan saya ini, tidak lain dan tak bukan saya hanya masih proses belajar dalam pengobatan ar-ruqyah syar'i. Barakallahu fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.